Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi yang berbeda dari sebelumnya. Saya akan membahas materi mengenai mikrotik, khususnya untuk MTCNA. Nah, lalu di sini akan ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada apa itu mikrotik, yang kedua ada tujuan pembelajaran timeline mikrotik, yang ketiga ada program sertifikasi mikrotik, dan yang terakhir ada terkait ujian MTCNA. Oke, langsung saja kita menuju ke materi yang pertama, yaitu apa itu mikrotik. Nah, mikrotik adalah sebuah perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan untuk mengelola dan mengoperasikan jaringan komputer. Mikrotik menyediakan berbagai fitur dan fungsionalitas yang dapat digunakan untuk mengatur dan mengontrol lalu lintas data, keamanan jaringan, serta konfigurasi dan manajemen perangkat jaringan. Nah, dengan adanya mikrotik, pengguna dapat melakukan administrasi jaringan dengan lebih efisien dan efektif. Nah, MTCNA sendiri memiliki kepanjangan yaitu Mikrotik Certified Network Associate, yang merupakan program pembelajaran dan juga gelar sertifikasi awal dari mikrotik untuk para network engineer pada tingkatan entry level. Nah, sertifikasi ini itu membantu network engineer untuk memahami dasar-dasar networking dan meningkatkan atau memberi nilai tambah pada network engineer tersebut. Nah, pembelajaran ini intinya ketika kita menggunakan laptop konfigurasi, maka environment lab yang akan kita gunakan ke depannya ialah menggunakan simulasi PNet Lab ya teman-teman. Jadi, pastikan kalian sudah mengetahui bagaimana cara menambah perangkat di simulasi PNet Lab dengan varian Sandel, baik itu perangkat Cisco, Mikrotik, Linux Server, dan lain-lain. Mikrotik itu sebuah vendor perusahaan yang berfokus pada pembuatan alat jaringan seperti wireless, access point, switch, ataupun router. Kemudian, mikrotik itu berbentuk dua, dapat berbentuk software dan berbentuk hardware. Nah, kalau yang software berarti itu berbentuk seperti OS ya teman-teman. Adapun yang hardware berarti berbentuk perangkat keras. Nah, kalau misalnya OS itu biasanya disebut dengan router OS, adapun yang perangkat keras biasa disebut dengan router board. Untuk router OS berarti berbentuk software ya teman-teman, berbentuk OS, dan bisa diinstal di PC untuk memanfaatkan salah satu fitur yang tersedia pada mikrotik, misal hotspot. Jadi kita bisa menggunakan PC yang kita tidak digunakan dan kita bisa install OS-nya pada platform yang tersedia seperti VirtualBox, kemudian VMware, dan sebagainya. Nah, kemudian untuk yang hardware, maka berbentuk perangkat keras jaringan. Nah, untuk perangkat keras jaringannya itu mungkin bisa diambil contohnya, mungkin seperti Real Switch ataupun router board 941. Mikrotik itu berlokasi atau awal mulanya itu didirikan di Riga, Latvia, di Eropa Utara. Untuk moto mikrotik itu sendiri dapat kita lihat dengan istilah routing the world. Maksudnya ingin menghubungkan dunia. Jadi ingin mengkoneksikan dunia dengan adanya koneksi perangkat jaringan. Nah, untuk website resminya dari mikrotik adalah mikrotik.com ya teman-teman. Kita coba searching di Chrome. Ini dia itu mempunyai website resmi di sini. Kalian bisa baca-baca terkait artikel ataupun misalnya OS mikrotik, ingin install image dan lain sebagainya, bisa melalui website resmi dari mikrotik.com ya teman-teman. Nah, mikrotik didirikan oleh John Trolley dan Ernest Rextins pada tahun 1996. Kemudian, misal ada perkumpulan mikrotik, itu biasa disebut dengan Mikrotik User Meeting atau MUM. Kita bisa cek terakhir pada tahun berapa mikrotik.com ya teman-teman. Nah, jadi ini merupakan konferensi atau workshop yang membahas seputar mikrotik. Nah, jadi untuk terakhir itu di Indonesia, di Jakarta pada tahun 2021 ya teman-teman. Nah, untuk foto galerinya di sini juga bisa kita lihat di sini.
Lalu ensiklopedia atau kumpulan materi-materi seputar mikrotik terdapat di wiki.mikrotik.com. Dan di sini misal kalian ingin tahu cara konfigurasi apa, itu bisa dicari di sini. Nah, untuk forum dari mikrotik itu forum.mikrotik.com ya teman-teman. Ini itu biasa digunakan untuk diskusi, konsultasi, ataupun pertanyaan bisa diajukan pada forum mikrotik ini ya teman-teman. Oke, langsung saja kita menuju materi yang kedua, yaitu tujuan pembelajaran timeline mikrotik. Tujuan pembelajaran dari MTCNA ini adalah kita bisa mempelajari karakteristik, kemudian fitur-fitur, dan juga kemampuan mikrotik router OS. Nah, kemudian kita juga bisa mempelajari cara instalasi, konfigurasi, fungsi, maintenance, dan troubleshooting dasar pada mikrotik router OS. Nah, harapannya dengan kita mempelajari desain ini, kita juga bisa mengambil program sertifikasi, sehingga ketika kita sudah memiliki sertifikasinya, itu kita bisa mendapatkan kualifikasi sebagai Mikrotik Certified Network Associate. Timeline dari mikrotiknya pada 1996, ini pertama kalinya mikrotik didirikan atau ditemukan. Setelah itu, untuk yang berbasis OS, untuk yang berbasis software, itu pertama ditemukan pada tahun 1997, dulu diinstal di PC ya teman-teman. Dulu belum ada perangkat keras routerboard, maka dari itu installnya di PC kosongan. Nah, kemudian pada tahun 2002 itu untuk yang perangkat keras pertama itu ditemukan, yaitu routerboard. Pada tahun 2002 itu routerboard pertama dibuat. Setelah itu pada 2006 itu ada MUM pertama di Prague, Czech Republic. Jadi Mikrotik User Meeting terbesar di Indonesia itu pada tahun 2015 ya teman-teman, yang hadir sekitar 2.500 lebih. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang ketiga, yaitu program sertifikasi mikrotik. Mikrotik menyediakan program pembelajaran disertai juga dengan program sertifikasi. Untuk mikrotik itu terdapat pembelajaran secara terstruktur dengan sertifikasi yang ada pada setiap jenjangnya. Mikrotik itu ada banyak untuk pembelajaran secara terstruktur dan terfokusnya. Awal mula pembelajaran mikrotik secara umumnya itu terdapat pada MTCNA. Jadi ketika awal belajar tentang mikrotik, maka langkah yang tepat untuk belajar adalah program MTCNA terlebih dahulu. Ini membahas segala fitur yang tersedia oleh mikrotik, tapi secara umumnya saja. Kalau kalian ingin fokus di bagian routing, kalian bisa ambil MTCRE. Kalau ingin security, kalian bisa ambil MTCSE, dan lain-lain. Tetapi awalnya itu pada bagian MTCNA, terdapat beberapa kelas dan sertifikasi di mikrotik. Sertifikasi berjenjang dengan masa berlaku 3 tahun, lalu bisa diperpanjang dengan cara ujian lagi ya teman-teman. Jadi untuk yang awal adalah MTCNA. MTCNA kepanjangannya adalah Mikrotik and Certified Network Associate. MTCNA ini nantinya kita akan banyak belajar terkait banyak hal dari pendahuluan hingga materi seluruh secara umumnya saja. Dan jika ingin terfokus pada suatu bidang, maka akan dibagi sesuai kelasnya. Di sini bisa kita lihat salah satu fitur ataupun kelas yang disediakan. Ada yang namanya MTCRE. Jadi MTCRE ini kepanjangannya adalah Mikrotik Certified Routing Engineer. Jadi ini membahas routing. Kalau ingin lebih fokus lagi, maka bisa ambil bagian MTCINE. Jadi MTCINE itu kepanjangannya Mikrotik Certified Internetworking Engineer. Lalu kalau ingin fokus di bagian Traffic Control, maka kalian bisa ambil MTC-TCE. MTC-TCE ini kepanjangannya adalah Mikrotik Certified Traffic Control Engineer, mana kita fokus bagaimana cara memanage traffic di kantor misalkan. Nah, selain itu ada MTCSE. Jika kalian ingin fokus di bagian security, maka bisa mengambil program MTCSE atau Mikrotik Certified Security Engineer. Lalu ada juga MTCSWE.
Jadi misalkan kalian ingin fokus di bagian switching, jadi Mikrotik Certified Switching Engineer. Lalu ada juga MTC IUP version 6E atau Mikrotik Certified IUPV version 6 Engineer. Jadi kalian ingin fokus belajar IPv6, maka kalian bisa ambil yang ini ya teman-teman. Lalu ada juga MT-CUME atau Mikrotik Certified User Management Engineer, di mana ini fokus pada manage user ya teman-teman. Lalu ada MTCEWE atau Mikrotik Certified Enterprise Wireless Engineer, mana fokus pada bagian wireless. Nah, untuk wireless yang outdoor bisa fokus pada MTCWE atau Mikrotik Certified Wireless Engineer. Jadi wireless yang outdoor seperti point to point, misal jarak sekian itu bagaimana? Jika kalian ingin melihat lebih jelasnya, bisa mengunjungi website Mikrotik resminya di sini di www.mikrotik.com/training/about ya teman-teman. Sertifikasi MTCNA ini sebagai modal utama sebelum mengambil program sertifikasi Mikrotik yang lainnya. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang terakhir, yaitu terkait ujian MTCNA. Nah, untuk training dan ujian MTCNA, peserta perlu terregistrasi di official web Mikrotik ya teman-teman. MTCNA sendiri, misal kalian ingin mengambil secara offline, berarti kalian bisa datang ke program Learning Center, misal di IDN ID. Kalian di situ belajar Mikrotik MTCNA bersama pakarnya di kelas. Setelah itu mendapatkan program sertifikasi MTCNA dengan cara mengikuti ujian MTCNA yang dilakukan secara offline. Tetapi jika ingin mengambil secara online, maka itu juga bisa. Jika ingin mengambil ujian Mikrotik, perlu didampingi dengan Mikrotik Academy. Jadi yang memberikan program sertifikasi itu yang sudah bisa menjadi Mikrotik Trainer, yaitu Mikrotik Academy. Jadi program sertifikasi ujian MTCNA ini berbasis online test, terdiri dari 25 soal dalam kurun waktu 1 jam. Dan sistem penjawabannya berbasis pilihan ganda. Jadi ada yang single, multiple, trust, atau false. Dan tidak ada lab dan esai. Soal setiap tesnya itu random. Bahasa pengantar ujiannya menggunakan bahasa Inggris. Dan untuk KKM-nya itu passing grade-nya 60%. Jadi untuk 50% sampai 59% itu bisa dilakukan tes ulang. Nah, syarat untuk Mikrotik Academy, Mikrotik Konsultan, Trainer itu nilainya minimal harus 75%. Untuk associate level, untuk engineer levelnya juga sama. Oke teman-teman, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.